Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik di pembelajaran 4, tema 2. Nah, anak-anakku sekalian, selawat dan salam juga kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi panutan buat kita semua, Nabi yang merupakan kekasih Allah yang telah membawa berkah untuk seluruh umat manusia. Bukan cuma umat Islam tetapi untuk seluruh manusia. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat membawa manfaat untuk semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, Bapak Guru selalu berharap mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah atau belajar jarak jauh ya. Jangan kurangi semangatnya, jangan dibiarkan kendor semangatnya, karena hanya orang-orang yang selalu semangat belajar yang dapat memahami pembelajaran dengan baik, yang kelak kemudian hari akan dipermudahkan oleh Allah untuk mencapai apa yang diinginkannya. Anak-anakku sekalian, apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat kepada Allah ya. Semua kegiatan kita dipantau, dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Kita harus jujur dalam melakukan apapun dalam keseharian kita. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah di pembelajaran 4 di subtema 2 ya. Sebentar lagi kita sudah di pertengahan buku tema G. Dan setelah tema G kita sudah masuk di tema H. Itu berarti bahwa setelah selesai H, anak-anakku sudah siap-siap untuk penaikan kelas 4 ya. Jadi tidak terasa, lebih 1 bulan lagi kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran di kelas. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang banyak tentang kalimat-kalimat utama, kemudian belajar tentang bagaimana menggunakan isi teks ya di paragraf. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Bedanya dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sekarang kita tidak lagi melihat kalimat utamanya dulu. Kalau yang pelajaran sebelumnya kan kita melihat kalimat utamanya dulu, nanti baru kita akan melihat apa isi atau apa yang terkandung dalam kalimat tersebut, kalimat utama tersebut. Nah, untuk hari ini kita langsung membaca paragraf, dipahami, kemudian dituliskan apa isinya ya. Jadi sebentar akan disajikan lagi sebuah teks ya, tentunya tentang produksi sandang ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk yang kedua, kita juga akan belajar menjelaskan manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar. Ya, ini juga kemarin kita sudah belajar menghargai keragaman budaya, keragaman bahasa dan lain sebagainya, keragaman pekerjaan ya, pekerjaan di rumah atau pekerjaan di sekolah kita sudah belajar kemarin ya. Nah, untuk sekarang kita juga akan belajar menghargai atau menjelaskan manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar ya, tapi kali ini adalah di tempat bermain ya. Tempat bermainnya anak-anakku sekalian.
Nah, untuk yang pembelajaran ketiga seperti biasa saya tidak akan menjelaskan ya, karena ini adalah wewenangnya guru olahraga ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat materinya di pembelajaran 4 ya. Anak-anakku sekalian, boleh dibaca bukunya di sini. Pakaian yang digunakan setiap orang berbeda-beda. Pakaian yang menunjukkan pekerjaan seseorang. Pakaian juga menunjukkan pekerjaan seseorang. Amatilah gambar di samping. Apa pekerjaan yang ada pada gambar di samping? Dengan temanmu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada 4 gambar yang disajikan. Saya tidak perlu menyampaikan karena sebenarnya dari pakaian-pakaian digunakan ini itu sudah menunjukkan ya bahwa ini adalah seorang dokter ya, ada jaketnya kelihatan ini koki dan lain sebagainya ya. Ini anak SD yang belum SD saja ini sudah tahu, anak-anak TK sudah tahu dari seragamnya. Oh, ini adalah pemadam kebakaran misalnya. Ada alatnya. Jadi anakku begitu lihat ya diamati langsung tahu, oh ternyata. Dan inilah sebenarnya salah satu fungsi, salah satu kegunaan dari pakaian, bahwa dari pakaian seseorang itu dapat dikenali. Ya, ini menunjukkan identitas. Oh, ini kalau pakaiannya seperti ini dia adalah seorang polisi, dia adalah seorang guru, dia adalah seorang dokter dan lain sebagainya ya. Ya, nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan membaca teks ya. Ya, bacalah teks berikut dengan nyaring. Teks ini akan kita baca dan tentu saja setelah dibaca kita diharapkan untuk mengetahui isinya, ya, isinya. Karena sebentar seperti tadi di pembelajaran di awal saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar untuk menuliskan isi dari teks yang kita baca. Dari coba kita baca dari teks ini kita baca sampai selesai, kemudian kita kembali memahami kembali paragraf pertama ini, kira-kira apa isinya, informasi apa yang ada di dalam sini, ya. Ya, saya baca dulu ya secara keseluruhan, nanti kita lihat. Kegunaan pakaian. Setiap hari kita menggunakan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaian memiliki peran yang sangat penting. Pakaian sangat bermanfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegunaan pakaian tersebut juga beragam. Ya, jadi anak-anakku sekalian, oh ya saya langsung baca semua dulu ya. Kegunaan pakaian yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Pakaian yang kita kenakan dapat menunjukkan kesopanan. Pakaian juga melindungi kita dari terik sinar matahari, angin, hujan, dan udara dingin. Di tempat dengan iklim tertentu diperlukan pakaian khusus, misalnya saat musim dingin. Kegunaan pakaian selanjutnya adalah untuk menunjukkan identitas pemakainya. Misalnya, beberapa jenis pakaian lebih cocok digunakan perempuan, misalnya rok. Pakaian juga menunjukkan pekerjaan pemakainya. Sebagai contoh, pelajar mengenakan seragam sekolah. Cara mengenakan seragam pakaian militer, seorang dokter mengenakan jas dokter. Selain itu, di Indonesia terdapat pakaian adat yang menunjukkan suku bangsa. Pakaian yang digunakan hendaknya sesuai dengan kegunaan. Apapun jenis pakaian yang kita kenakan, sebaiknya kamu menjaganya dengan baik. Berhati-hati ketika mengenakannya agar tidak mudah rusak. Setelah digunakan, pakaian juga harus dicuci sampai bersih. Ya. Nah, ini sudah timbul pertanyaannya ya. Informasi apa yang terdapat pada setiap paragraf pada teks di atas? Tuliskan informasi tersebut pada tabel berikut ini. Jadi, anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita membaca, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan informasi dari teks atau bacaan yang kita baca. Nah, untuk menguji kemampuannya anak-anakku, apakah anak-anakku sudah paham apa yang anak-anakku baca dari teks yang berjudul kegunaan pakaian ini? Coba kita lihat dulu nomor 1 ya. Setiap hari kita mengenakan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaian memiliki peran yang sangat penting.
Pakaian sangat bermanfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegunaan pakaian tersebut juga beragam. Nah, anak-anakku sekalian, dari bacaan ini kita dapat mengetahui bahwa kita memang harus menggunakan pakaian setiap hari. Karena pakaian itu memiliki banyak manfaat bagi pemakainya, ya. Nah, dan pakaian itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini beberapa informasi yang kita dapatkan dari paragraf pertama ini, ya. Ya, jadi anak-anakku mungkin ada yang bisa menyampaikan atau bisa menuliskan nanti di tabel ini informasi-informasi yang lain yang anak-anakku pahami, ya. Tapi intinya seperti yang Bapak Guru tadi sebut itu, ya. Bahwa pakaian dikenakan setiap hari. Ya, memang betul pakaian dikenakan setiap hari. Kita harus mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan, ya. Pakaian memiliki kegunaan bagi pemakainya. Ya, itu inti-intinya, informasi-informasi itulah yang kita dapatkan di sini dituliskan. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua, paragraf ketiga dan paragraf keempat? Silakan anak-anakku baca sendiri kemudian ditulis sebagai latihan. Boleh nanti diperlihatkan sama bapak atau mamanya di rumah atau kakaknya, suruh cek kira-kira apakah sesuai, apakah semua informasi yang ada di sini sudah saya tuliskan, ya. Nah, mungkin ada yang mau diperbaiki, dan saya kira anak-anakku ini kan pintar-pintar ya di kelas 3B. Saya kira pekerjaannya nanti akan bagus-bagus, ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita coba amati lagi gambarnya Nina, Deli dan Lani di sini, ya. Kita baca dulu. Mereka sedang bermain bersama, ya. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Kalau ini Deli dia menggunakan jilbab, ya. Kalau Nina, kita baca dulu ya, biar lebih jelas. Nina, Deli, dan Lani berteman baik. Pada waktu-waktu tertentu mereka bermain bersama. Ketika bermain, mereka mengenakan pakaian sehari-hari yang sesuai untuk bermain. Deli selalu mengenakan kerudung dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya, ini kelihatan gambarnya Deli, ya. Dia selalu menggunakan kerudung, ya. Muslimah, ya. Pakaian muslim dia gunakan. Lani mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang, ya. Lani dia lengannya pendek tangannya tapi celananya panjang. Nah, kemudian Nina mengenakan kaos pendek dan celana yang panjangnya di bawah lutut. Ya, ini tertutup lututnya. Nina, Deli, dan Lani berteman baik. Mereka bermain bersama dengan rukun. Mereka juga saling menolong, bekerja sama, dan saling menghargai. Nah, ini intinya lagi anak-anakku sekalian. Kita harus menghargai, jangan mengejek pakaian temannya. Kalau berbeda dengan pakaian yang dikenakan, wah, mentang-mentang dia bagus pakaiannya atau dia menutup aurat misalnya, teman-temannya yang tidak menutup aurat diejek-ejek, ya. Tidak boleh begitu. Kita harus saling menghargai, ya. Apalagi kalau kebetulan teman mainnya itu adalah non-muslim, ya, jangan dipaksakan untuk mengenakan jilbab, ya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, intinya adalah ini, dimanapun anak-anakku berada, kita harus saling menghargai. Seperti kemarin Bapak Guru juga sampaikan bahwa pekerjaan-pekerjaan apapun itu kita harus hargai, ya. Kita harus menghargai semua jenis pekerjaan. Ayo bercerita, tuliskan cerita tentang teman-teman bermain di rumahmu. Bagaimana kamu menjaga persahabatan agar tetap terjalin dengan baik? Kamu bisa bercerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Coba kita lihat pertanyaannya. Siapa nama temanmu bermain di rumahmu? Apakah kamu bermain dengan saudara-saudaramu? Ya, tentu saja pertanyaan ini nanti akan bermacam-macam, ya, bervariasi jawabannya dari anak-anakku semua. Ya, silakan dijawab sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ya. Kalau ini, apakah kamu bermain dengan saudara-saudaramu? Ya, memiliki saudara, adik atau kakak, ya, tentu saja, ya, selalu bermain di rumah. Tapi bermainnya bermain dengan baik, ya, bermain dengan rukun, ya, bekerja sama dengan baik. Jangan berebut mainan.
Kemudian ini apa permainan yang disukai teman-temanmu? Apakah kamu juga menyukai permainan itu? Nah, ini biasa. Kalau misalnya ada di antara teman-temannya yang menyukai permainan tertentu, kemudian dia tidak suka, ya tidak mau lagi bermain bersama ya. Padahal kita bisa bermain sama-sama, mencoba permainan teman atau masing-masing bermain sesuai dengan permainan yang disukai, tetapi tidak saling mengganggu, tetap rukun ya, ya tetap akur. Bagaimana cara menentukan pakaian yang akan dipilih? Nah ini juga kalau misalnya harus bermain bersama-sama, maksudnya ketika harus memainkan satu permainan, dimainkan secara bersama-sama, cara memilihnya yaitu dengan bermusyawarah ya. Anakku berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu, kira-kira kita mainnya yang mana. Ya jangan dipaksakan permainan yang tidak disenangi oleh temannya. Nah kemudian yang keempat, apakah kamu dan teman-temanmu menerapkan sikap saling menghargai? Ya, jawaban apakah kamu dan teman-temanmu menerapkan sikap saling menghargai? Ini yang penting, ya. Anakku harus saling menghargai. Sikap saling menghargai itu penting sekali supaya persatuan itu tetap terjaga, ya. Tidak ada yang saling benci-benci di antara anak-anakku. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dapat jawaban pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu susun menjadi sebuah cerita. Kamu juga dapat menambahkan pertanyaan dan jawaban yang lain untuk melengkapi ceritamu. Nah, anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku menjawab semua pertanyaan ini dengan baik sesuai dengan pengalamannya, mulai nomor 1 ya, dijawab panjang-panjang jawabannya diceritakan. Kemudian nomor 2 juga begitu, 3 juga, dan 4. Ketika anakku sudah menjawab semua ini dengan baik, nanti akan terbentuk sebuah cerita, ya, sebuah teks. Ya, nih, jadi anakku cukup menjawab saja panjang-panjang jawabannya, kemudian diceritakan sesuai dengan pengalamannya, nanti akan terbentuk sebuah cerita. Dan ini tidak mesti harus ini saja. Anakku bisa saja menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, kemudian dijawab lagi. Jadi ceritanya akan semakin bagus, ya. Nah, saya kira anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya ini adalah materi PJOK ya. Kalau ada yang mau baca silakan dibaca sendiri. Pak Guru tidak akan menjelaskan ini. Nanti akan dijelaskan oleh guru PJOK-nya ya. Baik. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya karena materi kita sudah selesai, kita akan lihat dulu latihannya. Kira-kira tugasnya anak-anakku yang mana? Ya. Nomor 1. Tuliskan 3 kalimat yang berkaitan dengan kegunaan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di depan sudah disampaikan bahwa kegunaannya pakaian itu adalah salah satunya untuk menutupi dan melindungi tubuh bagi yang memakainya, ya. Pemakainya. Jadi ini dari kegunaan itu bisa dibuat beberapa kalimat ya. Jadi silakan anak-anakku pikirkan kira-kira kalimat apa yang anak-anakku senang buat yang berkaitan dengan kegunaan pakaian. Ya, bukan cuma pakaian itu berguna untuk melindungi dari pemakainya, tapi juga berguna untuk menunjukkan identitas seseorang ya. Misalnya cara ya menggunakan seragam militer, anak seragam sekolah ya, dan lain sebagainya, itu juga silakan dibuat kalimat dari kegunaan pakaian itu tadi yang 2. Boleh banyak kalimatnya, tapi di sini diminta 3 kalimat saja. Nah, boleh yang berdasarkan dengan kegunaan pakaian itu sebagai pelindung tubuh, boleh juga yang berkaitan dengan identitas. Hanya silakan dibuat 3. 1, 2, 3. Kemudian di kelas Nina akan diadakan acara yang menampilkan pakaian sesuai pekerjaan. Setiap siswa bebas menentukan pekerjaan yang diperankan pada hari yang ditentukan. Setiap siswa mengenakan pakaian sesuai dengan peran pekerjaan yang dipilihnya. Nina memilih menjadi guru, Deli
memilih menjadi dokter, Tony memilih menjadi polisi, Made memilih menjadi arsitek. Apakah mereka memerlukan kerjasama agar acara dapat berlangsung dengan baik? Tuliskan contoh kerjasamanya. Nih, silahkan anak-anakku jawab ya. Jawab sendiri. Kira-kira kalau anak-anakku di sini yang akan terlibat dalam melakukan atau mengadakan acara yang menampilkan pakaian sesuai dengan pekerjaan, ya. Kira-kira bagaimana, apakah memerlukan kerjasama? Ya, saya kira tentu saja akan memerlukan ya. Tapi contohnya seperti apa? Ya, misalnya saling bertukar pakaian mungkin. Kebetulan Made memiliki pakaian guru, tapi dia tidak memilih sebagai guru. Dia memilih sebagai arsitek. Nah, bisa pakaiannya Made sebagai guru itu dipinjamkan ke temannya yang lain. Itu salah satu contoh ya, misalnya. Itu salah satu contoh kerjasama ya maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah mereka memerlukan sikap saling menghargai agar acara dapat berlangsung dengan baik? Ya, tentu saja ya. Ini penting juga ya, jaga kerukunan ya, menjaga agar mereka tetap bisa bekerja sama dengan baik ya. Tentu saja diperlukan sikap saling menghargai. Kemudian yang ketiga atau bagian C, tuliskan contoh sikap saling menghargai seperti apa yang diperlukan. Nah, ini diminta contohnya. Ya, contoh sikap saling menghargai yang diperlukan dalam kegiatan ini. Silakan dituliskan ya, anak-anakku. Saya minta untuk kali ini anak-anakku mohon jangan dikerjakan di sini, tetapi dikerjakan di buku tulisnya. Tugasnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Silahkan dikerjakan. Nomor 1 membuat kalimat 3. Jadi nomor 1 ABC kalimatnya. Nomor 2 ABC juga dijawab ya, dijawab di buku tulis ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Saya kira demikian pembelajaran kita hari ini, dan ketika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan nanti di WA ya, boleh dijawab Bapak Guru dan boleh juga dikirimkan di grup jika kita ada pertanyaan ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.